Halo guys, balik lagi sama gue. Di video kali ini gue bakalan nge-review ada 5 film yang bakal gue review kali ini. Daripada penasaran, so kita mulai aja ke pembahasannya. So guys, let's check this out. Di urutan yang pertama ada film Chaos Walking. Film ini bergenre science fiction, adventure, dan dystopian movie. Berdurasi sekitar 109 menit. Film ini dirilis pada tahun 2021. Disutradarai oleh Doug Liman dan diproduksi oleh beberapa produser andal seperti Doug Davidson, Alison Shermer, Erwin Stav, dan Alison Winter. Diedit dan disunting oleh Doug Crotzer. Film Chaos Walking ini diperankan oleh beberapa aktor dan aktris kenamaan Hollywood seperti Tom Holland, Daisy Ridley, Damian Bashir, Cynthia Erivo, dan Nick Jonas. Film Chaos Walking menceritakan tentang kehidupan umat manusia di masa depan, tepatnya pada tahun 2257. Diceritakan kondisi planet bumi sudah sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk dihuni. Keadaan ini memaksa para penduduk bumi untuk pindah dan membentuk peradaban baru. Misteri dimulai dengan kematian para wanita secara tiba-tiba dan misterius. Mengisahkan peradaban manusia pada masa yang akan mendatang saat kaum wanita telah tiada. Peradaban baru tersebut disebabkan suatu kejadian hebat yang juga menciptakan kondisi bernama The Noise. The Noise mengakibatkan semua orang bisa saling mendengarkan isi pikiran dalam bentuk gambar, kata-kata, dan suara. Todd Hewitt merupakan warga Prentiston yang sulit menyembunyikan pikirannya. Pikirannya makin kacau ketika bertemu dengan rongsokan kapal luar angkasa di dekat desanya. Terlebih, dia baru pertama kali bertemu wanita, yakni Viola, sang pengendara kapal tersebut, seumur hidupnya. Mengingat seluruh wanita warga Prentiston dibunuh dengan sebab yang misterius. Belakangan, Todd tak sengaja mendengar kalau wali kota Prentice dan sekutunya yaitu pendeta Aaron hendak menahan Viola. Ben lantas menyuruh Todd menyelamatkan Viola dan keduanya harus pergi ke kota Far Branch. Diharapkan di sana akan ada orang yang bersedia membantu keduanya untuk bisa mengakses pesawat Viola mendahului para pria di Princeton. Lalu, apakah Viola dan Todd berhasil menyelamatkan dan menuntaskan misi mereka berdua? Berikut adalah unsur intrinsik dari film Chaos Walking. Yang pertama adalah tema. Film garapan Doug Liman ini bertemakan dunia distopia atau dunia fiksi bernuansa gelap, menakutkan, dan terbengkalai, serta mengangkat tema futuristik di dalamnya. Yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot dari film ini adalah maju dan mundur. Cukup menarik, disajikan secara apik dengan premis yang sangat unik. Tak ayal, film ini menjadi salah satu film yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya. Dan menjadi film yang cukup sukses untuk ukuran film baru. Yang ketiga adalah latar, mencakup waktu, tempat, dan suasana. Film ini mengambil latar waktu futuristic period atau masa depan, tepatnya pada tahun 2257. Berlatar di planet asing yang jaraknya jauh dari bumi, dengan nuansa yang mencekam. Penokohan atau watak. Todd Hewitt diperankan oleh Tom Holland. Dia adalah tokoh protagonis dalam film ini. Dia adalah pria lembut yang canggung dan sulit memahami wanita. Viola diperankan oleh Daisy Ridley. Dia adalah tokoh protagonis dalam film Chaos Walking. Viola adalah gadis yang tangguh dan care terhadap sesama, khususnya terhadap Todd. David Prentice atau
wali kota Prentice. Dia adalah tokoh antagonis dalam film Chaos Walking, diperankan oleh Mads Mikkelsen. David Prentice adalah sosok laki-laki yang egois, arogan, sombong, dan memikirkan diri sendiri saja. Selanjutnya ada David Prentice Jr. yang diperankan oleh Nick Jonas. David Prentice Jr. adalah anak dari David Prentice atau wali kota Prentice. David Prentice Jr. ini adalah orang yang ceroboh dan sangat sombong seperti ayahnya. Yang terakhir adalah Pastor Aaron. Dia adalah tokoh antagonis di sini, diperankan oleh David Oyelowo. Dia adalah seorang pastor, rekan dari David Prentice. Dia mempunyai sifat yang emosian dan tidak punya pendirian. Yang terakhir adalah amanat. Amanat dari film ini adalah janganlah sesekali menjadi orang yang arogan dan sombong. Jangan seperti wali kota Prentice yang menjadi tokoh dalam film ini. Tokoh sentral yang mempunyai sifat yang arogan, egois, sombong, dan memaksakan kehendaknya. Usut punya usut, semua wanita yang ada dalam koloni tersebut dibunuh oleh wali kota Prentice sendiri. Karena dia tidak ingin ada perempuan. Dia itu benci sama perempuan dan dia pengen jadi satu-satunya laki-laki yang berpower di situ. Jadi dia menghasut semua laki-laki untuk membunuh para perempuan dan akhirnya dia menjadi wali kota. Amanat yang kedua adalah jadilah seperti Viola. Dia adalah gadis yang tangguh, peduli terhadap sesama dan ambisius. Jadi jika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus ambisius, tangguh, dan harus yakin akan kemampuan kita, juga hasil dan proses yang akan kita raih nantinya. Di urutan yang kedua adalah film Greenland. Film ini bergenre science fiction, disaster, dan action. Dirilis pada tahun 2020, film ini berdurasi sekitar 119 menit. Film Greenland disutradarai oleh Rick Roman Ralph dan diproduseri oleh Gerald Butler. Naskahnya ditulis oleh Chris Sparling dan editornya adalah Gabriel Fleming. Film disaster satu ini diisi oleh nama-nama besar Hollywood seperti David Dunman, Hope Davis, Holt McCartney, Gerard Butler, Scott Glenn, Roger Dale Floyd, dan Morena Beccaria. Sinopsis pada film Greenland berpusat pada tokoh utama yaitu John Gertie yang merupakan seorang insinyur bangunan yang tinggal di Atlanta, Amerika Serikat. Ia memiliki masalah dengan sang istri sehingga membuat rumah tangga keduanya agak merenggang. Film Greenland menceritakan sebuah keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup saat komet mulai menghantam bumi. John Gertie beserta sang istri dan anak mereka Nathan melakukan perjalanan yang berbahaya menuju satu-satunya tempat perlindungan yang aman, yaitu Greenland. Cerita dimulai ketika John yang diperankan oleh Gerard Butler dan Nathan Roger Dale Floyd sedang berada di minimarket untuk berbelanja. Namun tiba-tiba dirinya mendapat panggilan otomatis dari pemerintah yang memberitahukan bahwa dia dan keluarganya telah dipilih untuk perlindungan darurat. John yang kebingungan akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Tak lama, stasiun TV pun mulai menyiarkan kabar perihal komet yang akan menghantam bumi dalam waktu 48 jam. Sebelum komet benar-benar mulai memusnahkan bumi dan seisinya. Lalu bagaimana cerita perjuangan John dan keluarganya? Akankah mereka berhasil mencapai Greenland? Berikut adalah unsur intrinsik dari film Greenland. Tema film ini
bertemakan nuansa disaster, tragedi, bencana, pun diselipkan juga dengan unsur fiksi ilmiah dan action. Alur film ini bergerak maju dan plotnya cenderung berjalan cepat. Latar film terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu. Film ini mengambil latar waktu periode modern, yaitu masa kini. Bersetting tempat di negara Amerika Serikat, tepatnya di Atlanta, Georgia. Latar suasana. Suasana yang terlihat jelas tentunya adalah perasaan takut, cemas, dan panik. Terbayang sudah atmosfer kengeriannya saat menonton film ini. Berikutnya adalah penokohan. John Carty yang diperankan oleh Gerard Butler adalah pria yang bijak dan bertanggung jawab. Dia adalah sosok suami dan sekaligus ayah yang dapat selalu diandalkan. Tak hanya itu saja, sikapnya yang tegas benar-benar memancarkan aura seorang kepala keluarga. Alison Carty diperankan oleh Morena Baccaria, digambarkan sebagai sosok wanita penyayang dan pemberani. Bagaimana tidak, meskipun di situasi terburuk pun, ia akan selalu berusaha melindungi anak semata wayangnya, yaitu Nathan. Nathan diperankan oleh Roger Dale Floyd. Dia merupakan anak dari John dan Alison. Nathan adalah anak yang penurut, menggemaskan, mandiri, dan juga sangat menyayangi ibunya. Dia akan selalu melindungi ibunya, kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir adalah amanat. Amanat atau pesan yang terkandung pada film ini adalah, di balik sebuah bencana atau musibah yang menimpa, pasti ada hikmahnya. Misalnya saja keluarga John yang tadinya sempat renggang, akhirnya mulai ada kehangatan kembali. Kebersamaan yang telah mereka bertiga lalui dan tempuh membuat pasangan satu anak ini sadar bahwa kebersamaanlah yang membuat semuanya kembali harmonis. Di urutan berikutnya di film To All the Boys I've Loved Before. Film ini bergenre drama romantis, komedi. Berdurasi sekitar 99 menit. Film ini dirilis pada tahun 2018. Disutradarai oleh Susan Johnson dan diproduseri oleh Brian Robbins, James Leicester, Will Smith, Matthew Kaplan. Penulisnya atau writernya ditulis oleh Sofia Alvarez. Editornya adalah Philip C. Bertel dan Joe Klutz. Sinopsis dari film To All the Boys I Loved Before adalah, film yang satu ini menceritakan tentang kisah asmara seorang gadis remaja bernama Lara Jane. Lara merupakan seorang siswa SMA biasa di sekolahnya. Lara tinggal di Portland, Oregon bersama sang ayah, Dr. Covey, dan kedua saudarinya, Margaret dan Kitty. Diceritakan Lara adalah gadis yang pemalu dan pasif. Dia sering berfantasi tentang hal-hal romantis. Kendati begitu, sebenarnya Lara takut untuk memiliki hubungan romantis yang nyata. Sehingga Lara hanya bisa memendamnya dan menuliskannya lewat surat cinta ke beberapa lelaki yang ia sukai. Surat tersebut Lara simpan di lemari kamarnya. Ada 5 lelaki yang Lara sukai, diantaranya Peter Kavinsky, cowok populer di sekolahnya, Josh, mantannya Margot, Lucas Kraft, Ambrose McLaren, cowok yang dia sukai pas kelas 8, dan yang terakhir ada Kenny, cowok yang dia kenal saat Ken di sekolahnya. Singkat cerita, tidak sengaja Kitty masuk ke kamarnya Lara dan membuka lemari yang berisikan surat cinta yang ditulis oleh Lara. Kitty sontak kaget dan berniat membagikan surat itu ke masing-masing cowok yang Lara suka. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Akankah kelima cowok tersebut akan membalas perasaan Lara? Atau sebaliknya?
Berikut adalah unsur intrinsik dari film To All the Boys I've Loved Before. Yang pertama ada tema. Tema dari film ini adalah percintaan remaja dan cerita romansa. Kedua ada amanat. Amanat dari film ini adalah jika kita menyukai seseorang, lebih baik jika perasaan tersebut diungkapkan saja atau diutarakan secara langsung, dan jangan menunda dan memendamnya, karena lebih baik bilang daripada tidak sama sekali. Ketiga ada plot. Plot dari film ini adalah maju mundur. Yang keempat ada latar. Berlatar tempat di Oregon, Amerika Serikat. Berlatar waktu di periode masa kini atau masa sekarang atau modern. Berlatar suasana sekolah dan ceria. Yang kelima ada tokoh atau penokohan atau watak. Yang pertama adalah Lara Jane, yang diperankan oleh Lana Condor, digambarkan sebagai gadis keturunan Asia Amerika yang manis dan cantik. Dia memiliki sifat yang pemalu serta ceria. Selain itu, Lara pun diceritakan merupakan gadis polos yang belum pernah berpacaran dengan siapapun. Berikutnya ada Dr. Covey, diperankan oleh John Corbett, merupakan ayah dari Lara Jane. Dr. Covey merupakan orang tua tunggal dari 3 anak, dikarenakan istrinya sudah lama meninggal. Dr. Covey digambarkan sebagai sosok seorang ayah yang penyayang dan sangat suportif terhadap ketiga putrinya. Dia akan selalu mendukung dan menasihati putrinya bila mereka sedang dalam kesulitan. Berikutnya ada Kitty, yang diperankan oleh Anna Cathcart, merupakan gadis bungsu atau adik bungsu dari Margaret dan Laura. Kitty digambarkan sebagai adik yang usil, suka ikut campur urusan kedua kakaknya, dan dia pun penyayang. Berikutnya ada Margot, diperankan oleh Janelle Parrish. Margot adalah kakak tertua yang dimiliki oleh Lara. Margot digambarkan layaknya ibu, sahabat, kakak, dan guru bagi Lara. Bagaimana tidak, pasalnya hubungan kakak beradik ini sangatlah dekat. Margot tipikal kakak yang bijak dan penyayang. Yang terakhir adalah Peter Kavinsky, yang diperankan oleh Noah Centineo. Peter merupakan salah satu cowok yang Lara sukai sejak lama. Itu disebabkan oleh kepopulerannya di sekolah. Pesona Peter mampu membuat gadis manapun terpukau melihatnya, tidak terkecuali Lara. Di urutan keempat ada film Roald Dahl's The Witches. Film ini bergenre fiksi komedi. Berdurasi sekitar 106 menit. Film ini dirilis pada tahun 2020. Disutradarai oleh Robert Zemeckis dan diproduseri oleh Robert Zemeckis, Jack Rabb, Guillermo del Toro, dan Alfonso Cuarón. Ditulis oleh Robert Zemeckis, Kenya Barris, dan Guillermo del Toro. Diedit oleh Jeremiah O. Driscoll dan Ryan Chan. Film The Witches dibintangi oleh sederet nama-nama besar Hollywood seperti Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, dan masih banyak lagi, guys. Sinopsis dari film The Witch 2020. Kisah berawal dengan duka yang dialami oleh seorang anak laki-laki yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya. Sang nenek membawanya menuju kota kecil di Demopolis di Alabama untuk memulai kehidupan yang baru. Meski awalnya kesulitan menyesuaikan diri, bocah 8 tahun ini mampu melupakan kesedihannya. Suatu hari, keduanya memutuskan untuk berlibur di hotel megah yang berada di tempat di dekat tepi laut. Di waktu yang bersamaan, rombongan wanita yang dipimpin oleh Grand High Witch juga tengah memasuki lobi. Grand High Witch menyewa sebuah ruangan di hotel tersebut untuk acara konferensinya. Tentu saja sang manajer hotel beranggapan jika tamunya merupakan anggota perkumpulan biasa. Padahal Grand High Witch dan para pengikutnya sedang merencanakan aksi untuk mengubah anak-anak menjadi tikus. Apakah anak-anak di Alabama itu akan mampu menyelamatkan diri dan selamat dari cengkraman para penyihir jahat?
Film yang terakhir adalah film Hotel Lake. Film asal Korea Selatan ini bergenre misteri horror thriller. Disutradarai oleh Yoon An Kyung dan diproduseri oleh Lee Eun Sil. Ditulis oleh Yoon An Kyung sendiri dan diedit oleh Moon In-dae. Film ini berdurasi sekitar 1 jam 41 menit. Film Hotel Lake dirilis pada tahun 2020. Sinopsis film Hotel Lake. Film ini menceritakan Yumi yang diperankan oleh Lee Si-young mencari teman ibunya di sebuah hotel untuk mengantar adik perempuannya. Tiba-tiba, dia justru masuk ke dalam misteri yang sangat mengerikan dan tidak terduga. Diawali dari mereka berdua yang sedang mengendarai mobil. Di dalam perjalanan, Yumi dikejutkan dengan penampakan yang aneh. Hingga dia harus menginap di sebuah hotel yang misterius itu. Dia pun mulai melihat dan menyaksikan arwah atau orang-orang meninggal yang sangat menakutkan. Hotel tersebut sangat aneh dan berisi hal-hal aneh pula. Mulai dari pemilik hotelnya sampai suasana yang ada di dalamnya. Misteri mulai terkuak dan bagaimana kelanjutan cerita dari film Hotel Lake ini?